Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, buat kamu yang sekarang lagi bingung, lagi pengen cari motor baru tapi murah, maka pas banget untuk nonton video berikut ini ya, karena kali ini kita bakal paparin list motor yang baru tapi murah yang harganya di bawah 17 juta. Makanya ini pas banget buat kamu yang lagi pengen cari motor terbaik tapi dengan harga termurah. Oke, langsung kita cek ya motor apa aja. Tapi sebelum mulai tolong bantu dong untuk subscribe ya. Oke, kita cek motor baru termurah di bawah 17 juta. Ya, motor pertama yang masuk ke dalam list adalah Yamaha Mio Z, M3, dan S. Opsi pertama dan berjenis skutik adalah keluarga Yamaha Mio. Ya, mungkin udah banyak yang mulai lupa. Yamaha masih memiliki jajaran skutik legendaris satu ini. Poin keunggulan mereka semua dipasang mesin 125 cc meski kasta bawah. Cukup menggoda untuk konsumen yang nggak cocok dengan karakter 110 cc. Semisal Mio Z yang dijual seharga Rp15.800.000 dapat menyemburkan tenaga 9,5 HP di 8.000 rpm dengan torsi 9,6 Nm di 5.500 rpm. Lebih baik dari kompetitor sekelasnya. Selanjutnya ada Mio M3 kembaran tipe Z seharga Rp16.500.000. Terakhir Mio S yang digaungkan cocok untuk kaum hawa. Nilai jualnya memang paling dekat dengan batas toleransi yaitu Rp16.900.000. Tapi Mio S masih pantas dikatakan murah serta memiliki bekalan fitur yang menarik. Salah satunya tipe ini sudah dibekali LED pada pencahayaan depan meski tail light dan sein masih bohlam. Setidaknya satu langkah lebih unggul dari dua tipe tadi. Ensure Back System juga sudah menjadi perangkat standar, memudahkan waktu mencari motor di kerumunan pasar atau supermarket yang dikunjungi para wanita. Opsi warnanya pun beragam, sekaligus lembut, pink, biru muda, merah, biru, serta hitam bisa kamu temuin di seri ini. Rancangan versi S juga lebih atraktif, sosoknya tampak muda, sama sekali nggak mewariskan apapun dari tipe lain. Berkat desain membulat serta refleksi cahaya LED, tapi yang ada di dalamnya semuanya sih masih sama ya. Oke, berikutnya Yamaha Gear 125 standar. Masih irisan Mio, Yamaha juga punya produk baru bertajuk Gear 125. Secara spesifikasi dapur pacu sebetulnya nggak beda dengan Mio lain, hanya saja formatnya menarik. Dan versi standar alias trim bawah dibanderol dengan harga Rp16.750.000 untuk OTR Jakarta. Sesungguhnya bukan soal alat-alat elektronik canggih yang membuat Gear unik, melainkan inovasi terhadap kepraktisan mengakomodir barang. Pertama, lantainya rata tanpa tunnel sama sekali. Artinya, barang bawaan mestinya sih bisa diselipkan atau diberdirikan dengan mudah. Nah, perihal kebiasaan orang Indonesia ini ternyata dipikirkan lebih matang lagi. Terdapat lubang untuk tambahan footstep tepat di dek depan, opsional. Bentuknya persis pijakan penumpang, hanya saja untuk pengendara. Dimaksudkan ketika dimensi barang bawaan pada dek agak lebar, kaki masih bisa bertumpu sempurna dan nggak membahayakan pengendalian. Sederhana namun fungsional, walaupun memang secara estetika nggak enak dilihat sih ya. Belum selesai dengan itu, Yamaha memasang dua hook atau gantungan supaya makin praktis. Letaknya di dek tengah seperti biasa. Sementara tambahannya ada di cover sadel. Jika diperhatikan, papan pijakan melengkung ke atas untuk sisi penumpang. Ternyata ini pun ada artinya, yaitu demi membuat anak-anak bisa memijak dengan nyaman. Gak perlu meraih footstep ukuran orang dewasa. Lantas pijakan model lipat standarnya tetap ada. Fleksibel digunakan siapapun. Adapun Yamaha Gear menggendong mesin satu silinder 124,96 cc 2 katup SOHC dengan rangkaian bor dan stroke 52,4 kali 57,9 mm. Kompresi sama persis dengan Simetic Gambot 9,5:1. Dan motor ini dapat menyemburkan tenaga sebesar 9,3 horsepower di 8.000 rpm dengan torsi mencapai 9,5 Nm di 5.500 rpm. Yah, lumayan cukup bertenaga ya. Oke, berikutnya Honda Revo. Di samping skutik, bebek juga bisa jadi opsi. Malah nilainya makin nggak seberapa. Salah satunya mob besutan Honda yang legendaris. Mereka masih menjual Revo dalam dua trim level, mulai dari Rp15.100.000 untuk Revo Fit dan Rp16.800.000 untuk Revo X. Keduanya adalah harga OTR Jakarta. Versi termurahnya dinamakan seri Fit, artinya tampilan motor sangat sederhana dengan pilihan pelek jari-jari. Juga grafisnya cenderung datar, kurang atraktif, sementara satunya lagi agak bersolek, plus sudah memakai pelek palang sporty.
Adapun untuk mesin yaitu 109 cc SOHC PGM FI siap menyokong kebutuhan perjalanan sehari-hari. Dan mesin ini dapat menyemburkan tenaga sebesar 8,7 HP di 7.500 rpm dengan torsi 8,76 Nm di 6.000 rpm. Namun untuk konsumsi bahan bakar, klaim pabrikan mencatat angka 62,2 km per 1 liter bensin. Ya, angka ini sangat efisien untuk kegunaan harian. Kalau kamu nggak mentingin tampilan dan lebih memilih fungsi, Revo sangat tepat dijadikan pilihan. Berikutnya, Honda Beat standar. Nah, kalau ini sih juaranya di pasar ya, karena ini motor yang paling laris di Indonesia saat ini. Generasi terbarunya jelas punya beragam peningkatan, dari mulai rangka, mesin, hingga fitur. Tapi khusus yang termurah ini yaitu seharga Rp16.610.000. Kira-kira dapat apa aja ya? Satu yang pasti, Beat standar. Gak disertakan perangkat baru jagoan mereka, yaitu power outlet. Slot laci dibiarkan kosong, hanya berguna untuk menaruh barang kecil. Juga untuk sistem idling start stop nggak ada. Terakhir, pilihan clearnya dan tema lebih sederhana. Nah, kalau bicara urusan basis sama persis, struktur ISAF anyar menopang bodi motor, membuatnya lebih ringan sekaligus tangkas dibawa bermanuver. Adapun untuk mesin berkubikasi 110 cc juga kompak dengan Genio, yang dimana dapat menyemburkan tenaga sebesar 8,9 horsepower di 7.500 rpm dengan torsi 9,3 Nm di 5.500 rpm. Tapi konsumsi bahan bakarnya lebih irit, mencapai 60,6 km per liter. Hal-hal penunjang lain seperti headlight LED, bagasi 12 liter, tangki bahan bakar 4,2 liter, serta mekanisme pengereman CBS atau Combi Brake System turut tersedia. Rasanya untuk motor ini layak ada di urusan teratas ya. Oke, motor berikutnya adalah Suzuki Smash F1. Bebek kedua kategori harga ini adalah Suzuki Smash F1. Motor ini dijual cukup murah, hanya Rp16.100.000 sampai Rp16.990.000 dibagi dalam varian R F1 dan SR F1. Perbedaan keduanya ada pada tampilan bodi dan pelek saja. Dan kalau bicara masalah mesin, yaitu bermesin 113 cc injeksi. Adapun untuk tenaga yaitu sebesar 9 horsepower di 8.000 rpm dengan torsi 9,1 Nm di 6.000 rpm. Tenaga itu dipasok ke roda belakang menggunakan transmisi manual 4 percepatan tanpa kopling serta digerakkan oleh rantai. Rasanya di perkotaan lebih enak menggunakan motor otomatis ketimbang yang semacam ini ya. Dan kalau bicara sajian fitur, cenderung biasa aja sih. Ada bagasi yang cukup untuk membawa jas hujan dan pakaian, serta panel meter analog yang menampilkan informasi fundamental. Kekurangan pada bebek seperti ini, ruang dek nggak luas dan laci di balik silk harus absen. Pilihan warna yang ditawarkan mulai dari summer red, titan black, dan medium blue. Ya, berikutnya yang terakhir adalah Suzuki NX2 standar dan elegan. Skutik Suzuki juga dapat dijadikan opsi menarik. Mereka masih punya NX2, motor kompak eksentrik dengan tema menarik. Taksiran harganya pun cukup ekonomis. Untuk varian standar dan elegan dibanderol sama, masih di kisaran Rp16.500.000 untuk OTR Jakarta. Cukup ramah di kantong, fiturnya lumayan, dari mulai headlight LED sampai hadirnya USB charger pada laci kiri. Perangkat ini bahkan nggak butuh konektor lagi untuk mengisi daya gawai, meski sisanya cenderung polosan. Tapi paling nggak bagasinya cukup mengakomodir barang dan memiliki fasilitas fundamental penunjang komutasi. Adapun untuk mesin, yaitu berkapasitas 113 cc SOHC yang dapat menyemburkan tenaga 8,9 horsepower di 8.000 rpm dengan torsi 8,5 Nm di 6.000 rpm. Pusaran daya itu mengangkut bobot motor 93 kg yang berarti cukup seimbang. Adapun untuk respon motor mestinya kurang lebih sama seperti Honda Beat karena angkanya mirip ya. Oke, jadi itu adalah rekomendasi untuk motor baru yang harganya murah. Itu sangat luar biasa, meskipun harganya murah tapi cukup lumayan keren ya. Oke, masih banyak udah nonton, dan juga jangan lupa untuk di like dan di share video ini, dan juga yang paling penting untuk bantu subscribe ya. Oke, stay tune at my channel, see you next video.